Ayo lama-lama bisa ini Dharma ini bisa malah jadi menyalip RK juga ya? Lo yang pasti kan Dharma sudah menyalip yang lain. Yaitu dengan? Ya menyalip wakilnya sendiri. Pak Prabowo kan dia membimbing yang muda juga, memberi kesempatan yang muda. Kan dia punya wakil yang lebih Lo muda. gini, kalau lo membimbing itu dasarnya bibitnya bagus. Bisa disiramin, tumbuh yang bagus. Lu mau ngomong Ridwan Kamil bibitnya nggak bagus. Ini Ridwan Kamil kan? Kan belum disiram ini, baru ditaruh di pot nih. Belum Iya. disiramin, kita belum Tuh, tahu. anak gue telepon tuh. Lu pinter lu. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Oke. Ini perjanjiannya pakai gini. meja. Kita pakai meja ini dalam rangka biar kita nggak konten. Ini kayak cerdas cermat ya. enggak. Karena kita pakai meja, karena kita nggak dapat kursi. Oh, Jadi kita dikasihnya meja. Nah, kalau nggak ada kursinya lo masa duduk begini. Jadi bukannya meja kursi ini kiriman orang Solo? Iya. Ya, berarti kita dikasih meja dan kursi. Sama orang Ini Solo. buat nahan, ngingetin supaya nggak kemanjong, iya. ya. Supaya nggak kebablasan. Nggak kemanjong. Supaya perut lo nggak kelihatan. Tadi ada pesan kita Ya. sementara nggak usah ngonten tentang Pak Prabowo. Dan Karena belum bekerja gitu loh maksudnya. Apanya mau dikritisi kan? baru Belum berapa ada. hari kan? Baru berapa Kan hari? masih itu Baru apa namanya, pelatihan regroup kan? ya, Ya, masih regroup. outbound. Ya, jadi kita sepakat Team building. sampai berapa? 100 hari. Ya enggak lah, kira-kira ya bulan depan lah. Sampai 27 November. Ya karena gini, karena ini kita ngomongnya viral-viral aja. Iya. Jadi kemarin itu kok, bro, Ya. itu viral. Jadi Gibran itu ngepin sebuah komentar dari followernya di IG hanya karena komentarnya itu termasuk salah satu komentar yang keras. Ketika Gimana, Gibran ke meninjau MRT kan? Iya, kira-kira itu. Dipin itu kan? Dipin. Nah kemudian, Komentarnya apa komentarnya? ya pokoknya komentar Belusukan yang itu ada hanya untuk pemulung gitu lah. ya, Tulisannya gitu. Hanya untuk pemulung, padahal kan bukan pemulung. Lalu komentar yang dipin ini ya tentu saja dihajar oleh entah organik entah tidak gitu. Ya. Ini menurut lu gimana nih? Ini seperti gua menganalogikan misalnya gini. Kita lagi jalan di sebuah jalan tiba-tiba ada anak kecil ngerubungin. Nah, ada salah satu anak kecil yang cerewet. Wah, lu kampret lu gini-gini. Tiba-tiba anak kecilnya diambil lalu diikat di pohon. Nyuruh orang mukulin dia. Seolah-olah seperti itu. Iya, Gitu iya, iya. Nah, sekarang seru itu lagi dia pembicaraan. Kita nggak ngomongin pemerintah loh ya. Jadi gini gitu. Jadi gini menurut lu gimana? Itu memang bukan pemerintah. Bukan ini ngomongin Gibran. Gibran bukan pemerintah. Belum tentu kan. tentu. Iya, belum tentu Gibran itu kan. Oh, Iya kan kok aman tenang. Iya kan? Tenang aja. Gibran yang lain. Tenang aja sih bukan ditutup. Enggak itu di pintu kan ditandai. Kaki biasa aja dong, nggak usah gemeteran gitu. Iya. Ditandai kan? Itu rasa sayang berarti. Iyalah. Ditandai. Perhatian. Tapi rasa sayang kemudian Rasa sayang. diserang banyak Tapi orang. followernya jadi nambah nggak dengan dipin begitu? Loh bukan. Yang nambah belum tentu followernya. Yang nambah itu pekerjaan tim komunikasi di belakangnya. Oh, iya kan, kali kan dipin, jadi pada follow semua, mau lihat Berarti kan siapa. nanti kan itu yang dipin apa? Kalau misalnya yang dipin tuh orang yang nyela, itu menunjukkan ayo celak lagi gitu biar lo dipin. Oh, gitu. Hadiahnya gitu loh, kayak lo kasih hadiah. Oh, berarti akan dapat hadiah. Siapa yang komentarnya paling cocok gitu, gue pin gitu loh. Pin itu kan kayak ditusuk ini. Paku payung. Paku payung. Bukan diimunisasi ya. itu Program, program imunisasi nasional. Kok nggak awok-wok biasanya kan gitu ya? Apa udah nggak lucu lagi? cuman ya Pak jawabnya gitu kan. Ya, iya Pak, akan saya perbaiki kan dulu gitu. Ya, tapi setelah itu langsung di-unpin loh. Begitu rame orang kenapa sih sampai main pin-pin segala, langsung di-unpin. Oh, unpin. Unpin tuh artinya apa? Ya Dicopot dicopot payungnya. pinnya. Oh. Oke, kita nggak usah ngomongin Gibran lah. Iya, iya, iya. Pilkada ini seru nih, Ini tiba-tiba iya, Mas pilkada. Pram melejit itu. Wih. Mas Ini Pram nih, ini. melejit. Tapi ada dua versi kan. Hah? Ada yang beneran melejit, ada yang malah yang satu lebih melejit lagi. Ah, Jadi nanti yang itu beneran gue punya gimana cerita tuh? tuh, nanti gue ceritain soal itu. Tapi analisanya Eko dulu, ini kan biang data nih. Iya, iya, iya. Kenapa kok Mas Pram ini ngomongin Jakarta? Oh, pilkada Jakarta ya? Konsisten trennya tuh naik terus. Bahkan sekarang sudah melewati angka Crossing 40. ya, udah terjadi Sudah crossing. terjadi crossing, sementara paslon 01 tuh konsisten turun. Paslon 02 itu naik. Naik walaupun juga kecil. loh.
Oh. Menikmati kegembiraan ini kayaknya. Apa Iya, analisa lu? agak. Nah, ini gua analisa beneran nih ya. Ya, ini serius ya. Kan ada dua. Nah terus Gibran itu, enggak. Ini aja. Ada dua Ini nih. analisa yang mana yang Pin? Yang bukan. Bukan. Ini Ini pilkada nih, pilkada. Pilkada, ya. Kan ada dua. Yang pertama itu masyarakat kan. Iya. Respon masyarakat. Kan kegiatannya Mas Pram, kita bandingin kegiatannya paslon nomor 2, bandingin kegiatannya Ridho. Kan jauh banget kan. Lebih aktif lah. Iya. Respon masyarakat. Tapi sebetulnya itu refleksi dari respon elit. Oh, Emang atasnya nyambung bagaimana? elit sama Oh iya masyarakat. dong, kan ada yang menggerakkan pasti kan. Respon elit. Lo bayangin ya, kalau seandainya RK maju gitu loh. Kita tahu dong, dia kemarin masuk Golkar kan cita-citanya pingin diwapreskan. Iya kan? Ridwan Kamil nih. Iya, Ridwan Oh, iya, Kamil iya. pengen diwapreskan. Jadi sekarang apa? Waketum. Waktu Golkar, Golkar sekarang. Kan kemarin masuk Golkar cita-citanya pengen diwapreskan, nggak jadi, mau jadi gubernur Jakarta. Bagi Pak Prabowo mengancam nggak? Iya Ya, dong, jadi bisa kompetitor Oh, ini loh. bicara Bisa soal dong. 2029. 2029. Visioner ya. Kita harus Iya. lihatnya panjang ya. Pak Prabowo kan pernah kecewa sama dulu dukung Pak Jokowi 2012. Pak Jokowi Ternyata kan saingannya. Lawan dia lagi. kompetitor dia. Iya. Gitu. Kalah. Gitu Dan Pak Prabowo. Sepertinya Pak Prabowo tuh orang yang memiliki ingatan luar biasa. Kan nggak mau trauma lagi. Emang Pak Prabowo 2029 masih mau maju? Ya masih lah. Belum Ya, tentu. pasti kan orang bermimpinya kan 2 periode. Bukan, beliau kan Minimal. yang penting dia Sudah pernah udah- jadi presiden udah jadi dulu. presiden. Ini kan mungkin Ya, dia Pak mau Jokowi juga dulu gitu. mau yang Emang lebih muda. Udah 2 periode mau maju lagi. Kan mau. Gitu lah. juga. 3, cita-citanya 3. Jadi gimana? Kok Ngomong bisa sendiri. yang kejadian tuh yang 3 periode? 3 periode kan nggak Lu jadi. ngomongin Pak Ngomong Prabowo. sendiri loh. Ngomong Ya, sendiri loh maksud ya. gua, Pak, dia tuh Pak. kan normalnya gitu ya, kita kan 2 periode konstitusi kan. Iya. Jadi kalau besok lagi 2009 maju lagi kan nggak ada alasan. Iya, masih boleh mengubah dong. Undang-undang, mengubah konstitusi, masuk ke MK kan nggak harus begitu. Bukan, kan Pak Prabowo kan dia membimbing yang muda juga, memberi kesempatan yang muda. Kan Kan dia punya wakil yang lebih Lo muda. gini, kalau lo membimbing itu dasarnya bibitnya bagus, bisa disiramin, tumbuh yang bagus. Lu mau ngomong Ridwan Kamil bibitnya nggak bagus. Ini Ridwan Kamil kan? Kan belum disiram ini baru ditaruh di pot nih. Belum Iya. disiramin kita belum Tuh, tahu. anak gue telepon tuh. Lu pinter lu. Simpai itu Bel. Tapi gini loh, maksud gua gini. Ini belum dijawab tadi tentang Iya, elit tadi ini kita kan- diskusi ya, lu nih. jangan ngomong gitu dong, jadinya Waduh. keganggu kan. Iya. Keganggu kan. Ini hanya ngomong sedikit langsung minta pulang gitu. Ya udah balik ya. Enggak, anak gue transfer 2 kali. Dia bilang ngirimin double, anak gue jujur. Ayah lagi apa tapping. Udah, jangan gangguin. Wih. Thank you ya. Ini anak yang mana? Jangan gitu. Yang mana kok? Anak yang mana yang ditransfer? Enggak. Buat bayar kos ya? Kampret. Oke, yuk lanjut. Oke. Jadi elit tadi gimana maksudnya? Maksudnya- Hasil positif di masyarakat itu adalah cerminan elit itu. Iya, kan ada 2 kan. Ah. Kalau lo misalnya dalam politik itu, ada politik yang memang masyarakat, ketika lo survei kan memang suara masyarakat. Ya. Tapi suara masyarakat kan juga bergantung dari para elitnya. Elitnya bergerak, masyarakatnya juga ada perubahan. Kalau elitnya nggak ngapa-ngapain, masyarakatnya nggak ada perubahan. Kan kayak gitu kan, ini saling mempengaruhi lah. Atau gini loh maksud gue pengen tanya gini. Mas Pram trennya naik dan juga Dharma itu sementara Ridwan Kamil trennya Turun. Iya, pertama gini. Itu sebentar, apakah itu hasil kerja tim dari Mas Pram dan juga Ya. Dharma atau karena ketidakmampuan Ridwan Kamil menjaga suaranya? Dua-duanya. Mas Pramnya bergerak terus, kemudian Mas Pram kan sebagai politisi ya, boleh dikatakan dia nggak punya musuh. Ah, itu mungkin itu. Ya, lo perhatikan deh kemarin ketika Pak Prabowo ngundang menteri-menteri gitu, tiba-tiba Mas Pram datang. Ya. Lo bayangin lo, presiden lagi menjalankan hal penting, itu oke loh didatangi Mas Pram. Kan diundang juga Mas Pram. Ya enggak, bukan enggak. sebagai menteri gitu loh. Dia datang mungkin dengan Sebagai urusan utusan. lain, utusan, tapi diterima dengan baik. Itu menandakan dengan Pak Prabowo nggak bermasalah, dengan kelompok ini nggak bermasalah, bisa bekerja sama. Kenapa bisa bekerja sama? Karena dia bukan ancaman. Emang Pak Prabowo pernah jadi gubernur Jakarta ya? Ya enggak. Yang didatengin Mas Pram kan mantan-mantan gubernur. Barangkali Mas Pram datang ke situ untuk pesan apa, pesan elit politik dan lain, kita nggak tahu, ada hal yang lain. Itu menandakan bahwa Mas Pram sebagai sosok politisi itu nggak ada musuh.
bukan cuma nggak ada Bisa musuh. diterima semua orang. Iya, dia bukan ancaman. Gitu Meskipun loh. dia dari partai yang bisa yang katakan berbeda, berseberangan. tapi tidak merasa dia ancaman. Itulah makanya dia disebut si kerongkongan emas. Nah, Selain itu juga keluar kalimat ini dari Mas Pram sendiri bahwa Mas Pram itu pengen jadi gubernur, mencalonkan diri sebagai gubernur, bukan jadi batu batu loncatan. loncatan. Itu juga menenangkan banyak orang. Iya, kan? iya. Termasuk menenangkan Ridwan Kamil sebenarnya. Kenapa? Ya artinya ya dia nggak ada kompetitor kalau nanti 2029 dia pengen maju. Belum tahu. Emang Dulu mau juga maju? dulu juga ada yang bilang copras, capres. Tapi kan maju. Makin maju. Jadi gini, gue mau cerita gini. Jadi gini, kemarin gue ke KPUD, sebut aja gue gitu ya. Gue ke KPUD Jakarta. Terus itu dalam rangka sosialisasi sebuah programnya KPUD lah. Nah tiba-tiba ketika, ini ada kaitannya kenapa naik dan turun ya. Tiba-tiba ada keributan antara tim ses asal partai dari tim sebelah, asal partai ya, tim ses kan ada dari non partai, ini asal partai, berantem dengan tim ses pribadi dari tim sebelah. Oh, Padahal jadi mereka gimana? dalam satu tim. Satu tim, Maksudnya kalau tim yang asal partai kan berarti RK ya, timnya RK. iya nya? ya misalnya gitu. Pokoknya asal partai, kan partai ada dua tuh. Iya, iya, iya. Partai yang mendukung RK ada, Iya. yang ketara banget ada dua tuh. Satu dukung wakilnya, satu dukung RK. Ini salah satunya itu berselisih paham. Di KPUD. Apa yang Di diperselisihkan? KPUD dan tuh di depan banyak saksi. Jadi gue berani konten ini karena ada saksinya. Oh, oke. Nah salah satunya yang disebutkan adalah biasa. Contohnya misalnya gini, masa sekelas kami tim ses ini yang adalah DPRD di Jakarta, kok cuma dikasih 1 digit misalnya gitu. Kira-kira gitu. Satu digit itu apa? Nilai. Iya nilainya cuma 1 digit lah kira-kira. Operasionalnya cuma segitu ya. Operasionalnya. Oh. Seharga sepatu Nike lah. Oh. Kira-kira Jadi seperti mereka itu. maunya Ya enggak lah, ya kan untuk untuk kampanye sebelah Jakarta kan operasional hanya untuk masang spanduk aja kan harus ada. ya. Oh, jadi yang diselisihkan itu masalah selisih. Bukan masalah selisih, tapi masalah angkanya kok cuma segitu. Iya, selisihnya Kabarnya, dong. Selisihnya kan gede berarti, Mas. Satu, Dari kedua harapan. dikeluhkan adalah kenapa Pak RK ini kok tidak terlihat akur kemana-mana berdua dengan wakilnya, beda dengan kedua paslon lain. Gitu. Oh. Menurut gue ya, ini sebagai orang yang pernah ikutan di tim ses beberapa kali, gue merasa juga ada kejanggalan di situ. Dan itu Jadi berjarak ya. iya berjarak. Sampai kita tuh dikasih tahu fotonya. Mungkin Pak RK nggak suka sama senyumnya Pak Suswono kali ya. Nah, Senyumnya kita tuh itu. sampai dikasih tahu Senyumnya fotonya. kenapa? Iya. Fotonya Pak Sus itu lagi makan nasi kotak sendirian di mobil, keliling sendirian. Pak Sampai, Sus. Pak Sus ditunjuk-tunjuk nih, lihat calon kami seperti ini, nggak pernah didampingi. Nah itu yang mau gue tanyakan lu, apakah karena hal seperti itu sehingga Ridwan Kamil itu mulai turun terus karena mungkin Nggak solid ya timnya Nggak mereka. solid. Ya lo bayangin lo, lu didukung sama berapa partai? Besar loh, 17 banyak ya? kan. oh banyak banget. 17. 17. Berapa? Iya kan? Banyak dong. 14, pokoknya Partai total sana kan. 84% suara Iya. DKI lah ya. Lah logikanya Partainya. gitu kan ya. Itu kan mestinya lu bagaimana mengatur ritme 17 kepentingan, itu baru partai loh. Belum lagi ada timnya RK yang dari bawah dari Bandung. Nah, relawan-relawan lainnya. Itu ya. maksudnya. Iya kan? Belum lagi yang relawan-relawan lain. Oh, dia dari Bandung ya? Iya. Loh, kalau di Bandung musuhnya bukan satu orang. Iya. Se-Jakarta. dong. Jakarta. Musuh. Jackmania. Kenapa kok dia di Bandung nggak ada kerjaan? Bukan gitu. Iya kan. Konsepnya bukan Kan gitu. nggak ada bekas gubernur Jawa Barat yang naik jadi presiden. Oh, ini Sejarahnya gubernur Jakarta kan. Jadi kalau dia mau naik jadi presiden, Ya, ke atau Jakarta naik jadi dulu. wali, Jakarta dia dulu. Jakarta dulu kan sejarahnya begitu. Gitu ya. Kan keinginan dia itu. Jadi, Jadi maksud gua begini loh, situasi ini apakah juga mencerminkan di atas? Tadi lo ngomong kan? Berarti nggak kompak Iya. ya. Nah, elit. Mas Pram itu sebaliknya, sementara Pak RK dan wakilnya ini juga terjadi. iya sebetulnya menurut gua situasinya pertanyaannya gini deh. Sampai gini loh Pak. Apa kepentingan orang mendukung RK sekarang? Ah. Para elit itu loh, Para elit dan partai ini. partainya. Kepentingannya apa? Ya, supaya Iya, iya. menang jadi gubernur. Oh enggak, ya oke jadi gubernur, terus kepentingannya apa? Pasca dia jadi gubernur. Kan itu pertanyaannya. Apa alasannya Prabowo dukung RK? Apa Ini alasannya Gerindra nih berarti ya, Gerindra. Gerindra, Jokowi dukung RK. Mm-mm. Gerindra sudah mewakafkan siapa? Riza Patria. Lalu diambil lagi jadi ketua tim wamen. sukses.
sekarang diambil jadi wamen. Iya kan? Iya, iya. Jadi nggak punya tim ses sekarang, ketua tim ses. Ada ketua tim sesnya jadi wamen. Iya. Iya. Terus dengan Jadi dia ketua tim sesnya Wamen. Wamen. dia jadi merangkap. Iya. nggak boleh. Boleh dong. Cuti Nggak boleh? dong, harus cuti. Iya. Ya dia cuti jadi ketua tim ses. Sekarang jadi wamen. Tapi dia jadi wamen apa? Dibalik. Ah, nggak tahu gua wamen. Wamen apa? Kalau itu kementerian baru belum ada kantornya, jadinya itu tim ses. Oh iya. Nggak kantor, belum punya Nah, itu dia kantor. kan kepentingannya apa? Kepentingan Pak Wamen Prabowo. pilkada berarti. RK beda partai sama dia. Gerindra, RK Golkar. Kepentingannya itu kan beda partai. Kepentingan orang Golkar, kalau RK jadi gubernur, juga para elit Golkar kan terganggu. Kan mereka bermimpi juga jadi wapres dong. Iya. Para elitnya tuh. Siapa aja tuh Kita kira-kira? Bahlil lah semua kan. Bahlil udah- yang udah paling jadi- berpotensi udah ya jadi Bahlil lah. udah jadi Bahlil ketua mau. umum lah, ketua partai. Mimpinya itu dong. Sementara RK Yakin tuh? Emang yakin nggak dia terus tahu. Dia partai? yakin, kita enggak. kan gitu. Bagi Pak Prabowo kepentingannya apa? Ya. Golkar sama Gerindra segmennya hampir sama. Di Jawa Barat, di apa gitu kan. Jadi pasti beririsan. Bagi Pak Jokowi kepentingannya apa dukung RK? Dulu iya ada kepentingan RK gendong Kaisang. Setelah Kaisangnya enggak, kepentingannya apa? Ya mana saya tahu. Iya kan gitu Kok kan? tanya saya? Iya, kok tanya saya. Gitu Jadi ya? ada tambahan tadi tuh ketika ada insiden itu. Lagi-lagi karena banyak saksi. Bahkan tim sesnya itu sampai bilang memberi selamat kepada tim sesnya Mas Pram. Oh, selama Udahlah, jadi tim ses. kamu menang, gitu? bukan. Oh. Udahlah, kamu menang aja lah. Kami kayak gini. Gitu ya? Iya, sampai udah hopeless seperti Padahal itu belum pemilihan. Iya, masih jauh. Nah, kenapa mereka begitu pesimis seperti itu ya? Iya, kalau dia memang sudah menjadi politisi, dia sudah bisa Melihat ya. Oh, membaca Melihat, peta. membaca Psikologis peta. itu ya. Psikologis. Karena secara tim nggak solid ya, harus mengelola dimong ya, Iya. di alemin gitu harusnya kan. mengelola partai begitu banyak, Iya. mesin-mesin berarti mesin partainya nggak ada yang jalan dong. Belum tahu. Jadi begini, partai yang buahnya itu kemudian bersatu mencoba berkumpul memihak atau mendorong ikut-ikutan itu kan masih imbas ketika belum terjadi keputusan MK kemarin kan. Iya. Ya. Sudah terlanjur. Iya. Orang-orang Pembacut. atau partai-partai yang tadinya juga mendukung supaya segera ada balik itu, begitu baliknya gagal, mereka duluan yang mencalonkan kader-kadernya kan Kenapa sebenarnya. kan? nggak mundur aja? Karena kayak di Solo nih, satu partai itu memutuskan kasih surat resmi mundur mendukung calon yang didukung Kim Plus. Partai mana? Partai Gelora, itu partai kecil ya. Mereka udah satu dan ngasih surat resmi mereka mundur mendukung Arespati. Padahal tadinya Mendukung Arespati sebagai Kim karena bagian dari Kim Plus kan mereka kan. Iya. Karena PDI sendirian. Satu persatu, jangan-jangan bakal kayak gitu juga ya? Ya, nggak boleh mundur kan udah didaftar. Kemarin Kok kan nggak udah mundur daftar. sebagai pendukung partai pendukung? Ya, kemarin udah daftar belum? Kan udah didaftarin ke KPUD. Kalau belum daftar ya nggak apa-apa. Kalau udah daftar, Kalau belum Udah daftar dong. oh udah daftar. Udah daftar. Ya, kan Gelora nggak punya konsekuensi. Iya. Iya kan nggak ada. Dia nggak ada kursi, nggak ada kursi. apa. Ayo lama-lama bisa ini Dharma ini bisa malah jadi menyalip RK juga ya? Lo yang pasti kan Dharma sudah menyalip yang lain. Yaitu dengan Ya menyalip wakilnya sendiri. Oh, wakilnya juga Kristen. karena Wakilnya juga Kristen. Enggak tahu. deh. disalib. Oh, Bukan. itu kita aja yang coba bercanda kabur dari itu. Mungkin ya, kalau Lu mah enak. kita nggak apa-apa. Kami Karena bermasalah itu. memanggul salib memang. ya kalau yang lain kan ya, ketika surveinya ini membandingkan antara pasangan RK Suswono dengan Pramdul gitu ya. Kalau Dharma surveinya antar mereka tuh wakil sama calon gubernur bagusan mana gitu ya. Gitu. Tapi wakilnya tuh sabar banget. Iya. Enggak lah. Gitu. Saya salah satu yang menolak kalau wakilnya Dharma itu orangnya yang sabar. Kenapa? 12 tahun udah kuliah, sabar dari mana? 12 tahun udah lulus. Sabar Bukan dong berarti. 12 tahun dia udah kuliah, bro. 12 tahun, umur 12 tahun. Oh, udah cerdas kuliah. dong berarti dong. 2 tahun SD, 2 tahun SMP SMA. Ah. Umur 12 tahun dia udah kuliah. Itu Lu sekolah cari di tuh. mana? Lo tuh hampir Tetap begitu. kalah itu sama Torik 2 bulan dah Haji. Gaji. Tapi itu real, Oh itu iya, betul. benar. Lu browsing wakilnya Kun Wardana. Pinter itu. banget dong dia. Belum tentu. Kalau pinter ya nggak jadi wakil dong. Gak jadi wakilnya Dharma Iya. maksudnya. Jadi ya wakilnya RK mungkin. Itu ya. lebih gak pinter lagi sih. Bukan bodoh loh ya, Oh, gak enggak. pinter. Ngatain Pak Suswono. Apa? Jadi wakil RK lebih nggak pinter lagi. Bukan pilihannya, bukan Pilihannya. orangnya. Pilihannya. Pak Suswono sih pinter. banget. Pinter. Pinter banget. Cuman mengambil
jalan langkah yang salah. Keburu-buru. Tapi maksudnya gini, kejadian di Jakarta ini ketika yang tidak diunggulkan malah bisa leading, itu terjadi juga di berbagai daerah. Mana lagi tuh? Jawa Mana Tengah lagi tuh? gimana? Ya Jawa Tengah masih bersaing lah. Bersaing ya? Bersaing. Nggak apa-apa ini ngomongin Hati-hati Jawa sih kalau Tengah. ngomong Jawa Tengah. Ya bersaing. Bagus ya? Ya antara Andika sama Lutfi kan sekarang persaingannya luar biasa. Nggak ada yang tuh. melenting juga dong. Andikanya Ya, udah naik Andika kan. mulai Naik kan, ya. Jadi kan dia kan memang ini kan Andika tuh sama kayak Mas Pram ya. Mulai dari Nama nol. baru, mulai dari nol. Apalagi masuk Jawa Tengah kan mulai dari nol naik gitu. Gua nggak tahu, mungkin yang dibutuhkan kan lompatan-lompatan gitu kan. Iya, iya. Sekarang tak gua nggak tahu sampai survei terakhir gimana. 30 udah 30 katanya. Iya, 30 lebih, 30 lumayan lebih. dong. Hampir semua dapat momentum loh ini, yang Iya. tidak diunggulkan sebelumnya. Iya, iya. Dan itu terjadi setelah 20 Oktober. Nah, ada hubungannya nggak tuh kira-kira? Ada Nah, hubungannya coba nggak silakan. kok? Nah. Ada hubungannya. Setelah 20 Oktober semua Oh, yang gini nih, partai-partai yang dulunya mendukung Ya. kan kompensasinya dapat kursi menteri. Udah Salah selesai. satunya. Ah. Udah dapat. Mau ngapain lagi? Ngapain lagi ya? Udah ya. Gitu loh. Kepentingannya apa? Berjuang sendiri lo gitu ya. Iya kan? Kalau udah nggak punya kepentingan ya udah. Itu secara pusat ya. Tapi kalau secara Pusat. daerah masih punya kepentingan kan mungkin. Bergantung lu dari partai mana. Kayak misalnya Gerindra, kepentingannya dengan cagupnya sekarang apa? Cakup Jateng. Cagup Jateng gitu loh, kan bukan dari Gerindra, gitu loh. Kan jadi setengah hati untuk fight. Partai-partai lain juga kayak gitu. Kan dalam politik itu pasti transaksional ya. Gua kasih lo apa, lo kasih gua apa. Ya nggak selamanya uang, ada kekuasaan, ada power, ada pengaruh dan lain-lain. Kan akan begitu tuh hitung-hitungannya. Ya. Gitu. Gimana ya? Ini balik ke Jakarta nih. Itu tadi masuk tuh rumus itu. Bahwa politik itu gua ngasih ini, lu ngasih apa. Itulah yang terjadi kenapa partai-partai yang bergabung di paslon 01 itu tidak mau misalnya, tidak mau kalau bahasa kita nih nggak mau ngasih dana untuk kampanye. Karena buat mereka dukungannya aja itu sudah modal gitu loh. Oh iya. Kalau mau minta uang kampanye bahasanya gitu Iya. ya. Oh. Ini isu yang sedang berkembang. Ya lu minta ke partainya dua kandidat ini gitu. Kami tuh sudah dukung, ya sudah dukung gitu. Kasih tiket Ini ya. udah mungkin kasih nggak? tiket. Ini isu nih. Coba kira-kira situasi seperti itu mungkin nggak? Dengan lu tadi ngomong soal bahwa kalau politik itu ya gua ngasih ini, lu ngasih apa? Oh iya, Bisa jadi gua seperti yakin itu ya? dong. Kalau misalnya RK jadi, bagi partai-partai itu apa manfaatnya? Selain Golkar ya, selain Golkar manfaatnya apa? Bagi Gerindra misalnya, manfaatnya apa? Dan itu berlaku nggak cuma di paslon itu ya, paslon Paslon lain dua juga pasti juga. dong. Paslon Dua dua doang kan enggak. Paslon 2 kenapa? Independen. Independen. Oh iya, terus KTP gua manfaatnya apa? Kan gitu orang pasti. Kalaupun KTP-nya kemarin bermasalah dari mana-mana gitu loh. Lebih untung paslon 01 dan 03 dong. Ah, iya, makanya. Cuman 3 atau cuman berapa belas. Lah kalau paslon 02, Wow. 600.000 orang loh. 800.000 orang loh. Iya gitu loh. Jadi kalau Diangkat jadi karyawan Pemkot DKI, Pemprov DKI juga nggak cukup. misalnya di Golkar sendiri. PPSU aja cuma 300.000. Iya, RK kan dari Golkar. Dari Golkar sendiri, kalau RK jadi, apa manfaatnya bagi elit Golkar? Justru ancaman. Iya betul juga ya. Gitu loh. Gedein anak macan. Gedein anak macan karena kemarin RK dekat-dekat sama Nasdem. Padahal dia dekat anak sama PDI. Bobotoh, anak Gitu Viking. lah. Padahal dia anak Viking. Iya, dekat-dekat Bukan sama macan Nasdem, dia. dekat-dekat sama Maung, PDI anak kan. maung. Gitu polanya gitu loh. Jadi ancaman. Itu bagi elit Golkar. Oke, Bagi elit ngomong-ngomong- Gerindra, apa manfaatnya? Ngomong-ngomong soal ancaman, emang Mas Pram bukan ancaman ya buat 2029? Lah kalau lihat dari karakternya dia bisa menjalin hubungan baik. Kemarin kan juga Mas Pram berkali-kali dia nggak punya dalam kepalanya nggak ada ambisi jadi Bahkan sempat protes ya ketika dicalonin. Protes tapi ke Bu ketika Mega. sudah amanah sudah di tangan dia harus menjalankan Ya. secara serius dan kan nggak ada track record misalnya Mas Pram pindah-pindah partai. Satu, Ya. dia memang mencari celah untuk naik jabatan politik tertentu kan track recordnya nggak ada gitu. Iya, iya. Memang Beda dari sama- dari semua karirnya Mas Pram itu, dia tidak pernah dia yang ofensif, tapi Diminta. disuruh, diminta. Diminta. Dia udah mau libur termasuk ketika dia menjelang purna tugas sebagai Iya. Mensekap, dia tuh sudah pamit ya udah. Dia mau pulang aja lah. Ya sudah. Mau santai gitu Mau lah ya, santai dengan cucu menikmati kan. hidup, ya. Kan sudah ada anaknya juga yang maju kan, udah. Maka ketika kemudian dapat perintah dari ibu, dia termasuk protes dulu. Bu, sudah dong, saya sudah. Ya gitulah kira-kira. Saya Ini biayain aja gitu ya, saya support aja. Iya. Siapapun. ini mungkin membantah asumsi kita bahwa
Mas Pram memang bukan ancaman. Iya, karena memang ya dari karakternya satu, track recordnya yang kedua, yang ketiga apa ya, perilaku politiknya. Kalau orang jadi Ini sopan banget nih di politik orang dia ini. punya ambisi gede, kan jadi zigzag kan, Iya. pampung, akhirnya kita kan pernah- mengecewakan sini, mengecewakan sana kan gitu. Tahu juga Mas Pram kan pernah di PDI Perjuangan pun tuh pernah karirnya kan bisa dikatakan kayak sempat Stuck gitu ya. mandek gitu kan. Dia tetap aja setia di situ kan. Iya. Karena ada juga yang mau dipindah ke dapil aja ngambek keluar. Iya. Ada itu. Iya. Iya. Nah itu kan Budiman Sujatmiko. menandakan itu bahwa dia bukan ancaman, sehingga orang-orang oke aja kalau dia jadi lu nggak merasa terancam. Dan gua enak lo bekerja sama kan, udah dibuktikan kan ketika dia hampir 10 tahun jadi Mensekap kan, dia bisa bekerja sama dengan segala kepentingan politik di kabinet gitu loh. Jadi orang merasa nyaman, dan itu kan elit-elit Waktu politik semua tuh. Seskap masih kementerian sendiri ya. Kalau sekarang kan udah Iya, iya. Sekarang kan lembaga. Kayaknya kita mulai nyerempet ke sana nih. Kita gatel ke sana kan. Gatel ya. Tapi kita Nggak, menjaga bukan, emang marwah. bener kan. Iya, Ya, iya, supaya nggak salah nih orang tersalah ke kantornya masih ke kantor Iya, sana betul. sekarang. Berarti Jadi Kementerian Seskap sekarang udah nggak ada. udah nggak ada. Ya, sekarang jadi lembaga kan. Lembaga. ya. Di bawah. Nah, ini balik lagi nih ngomong pilkada aja ya. Kita bawa ke sini lah. Tapi Karena Mas Eko Seskap udah mulai itu kan deg-degan. itu ya, apa sekretaris ya? Nggak pernah ada lulusan ASMI di situ. Sekretaris. Ya, kan lebih sekretaris. LSPR juga belum ada ya? LSPR pernah ada nggak sih di situ? Ada Sekretaris kan biasanya kalau sekolah tuh cewek-cewek tuh nggak ada Iya, cewek ya? lulusan ITB. Sekarang lulusan dari apa militer kan. Gitu. Kalau Seskap lulusan Tarki malahan. Tapi biasanya memang kalau yang Habisnya garing kan ngomong dari tadi. yang biasa ngambil file dari filing kabinet kan. Itu jadi seskap. Seskap. Iya dong. Kapnya kabinet. Iya kabinet. Sesnya setan lu. Ini nggak ada kemungkinan nih. Ntar. Cut ya. Berapa menit tadi? Oh baru 20. Baru 26. Baru 2. Nah. Kita kan 1 jam baru cut ya. Ya, tapi nggak ada kekhawatiran lagi nih. Tiba-tiba ini kan kayaknya udah leading nih. Mas Pram leading. Ya kita kan tahu juga tiba-tiba, wah kayaknya nih dari kubu nomor 1 nih kayaknya nggak kompak, nggak Tapi solid tar nih. dulu soal leading nih, beneran nggak? Itu leading kan ada yang berbeda tuh. Ya kalau lo lihat aja sih, lo di keliling Jakarta lah. Kan kita bisa ngelihat ya hype-nya Enggak, ya. surveinya kan ada yang suasananya. beda. Oh, ya, iya. ini survei kemudian kita melihat Dikonfirmasi di lapangan. Lo keliling Jakarta lah sekarang ya. Lo keliling Jakarta ketika dalam politik ya, ketika lo merasa naik, itu ada intensitas komunikasi yang naik. Iya. Gitu loh. Iya. Ketika drop, orang juga malas, jadi komunikasinya drop gitu loh. Nah, kalau lo keliling Jakarta sekarang, lo akan ngerasakan itu. Ini nggak ada Suasana itu. bansos-bansos lagi nanti? Kira-kira? Ya kepentingannya apa? Jadi nggak. Nih, Untuk gua apa? kemarin hampir tiap hari itu dapat ini yang lembar kegiatan untuk KPU. Jadi lembar kegiatan semua paslon. Misalnya sini 01, 02, 03. Nih 03 gue baca dulu ya. Misalnya sini 03 Pram dan Dul. Pram kemana nih? Mas Pram tuh bisa sampai 6 sampai 7 kegiatan. Sehari tuh? Sana. Bang Dul tuh mungkin 5 karena dia sifatnya biasanya dialog apa agak lama, maka 5. Calon tuh 3 atau 4 lah biasanya itu. Nah, begitu geser ke sini, kedua ini paling ya 1 atau wakilnya 1. Begitu geser ke sini, Ya, karena timnya juga nggak gede. iya ini untuk Independen. menebalkan Perbandingan, ya. informasi tadi. Setelah 2 itu lalu yang ke 1. Kadang Pak Ridwan Kamil itu kosong. Pak Suswono-nya bisa 3 atau 4. Oh gitu. Nah, dari situ kita tahu kan. Kosong kenapa tuh? Ya mungkin nggak ada kegiatan. Atau karena banyak penolakan-penolakan atau kegiatan tapi sebelumnya, internal. kan? Atau kegiatan tapi tidak ada kaitannya sama KPU. Karena semua kegiatan kan dilaporkan KPU, dilaporkan KPU. supaya tidak bentrok di satu Bentrokan, hari ya. sama. Nah dari situ kita lihat, itu everyday. Jadi bisa 21 kegiatan dibagi 3 nih. Mas Pram segini kegiatan, Bang Dos segini kegiatan, Jubir kegiatan, termasuk calon tong. Jubir kan ada, ya banyak ya kan dari partai. Di KPUD Bandung ada nggak? Kegiatan dia. Namanya Jangan muncul di jangan sana. Salah dong, salah. Dia senang di sana. Kayak asik di sini. Lagi di Bandung gitu. Karena banyak penolakan-penolakan mungkin dari masyarakat tuh bikin itu secara Masa sih psikis penolakan loh. gimana? Di pasar Kan Cibubur banyak. kejadian. Beberapa penolakan-penolakan kan orang teriak, masyarakat yang teriak. Ditolaknya gimana ditolaknya? Ya barangkali kan ditolak gini, gimana sih? Jabar sama Jakarta kan deket ya. Lo kan Bukan karena nggak belanja kali, kan namanya ke pasar harus simpel belanja. Dia belanja masalah. Belanja masalah. benar dapatnya masalah. Karena Ya dia dapat masalah karena dia belanja kan. karena disorakin tuh pasti juga sama Waktu psikis belanja loh. nawar, waktu belanja masalah nawar, nggak disorakin. Tapi sebenarnya kan itu kan
negatif ya. Kan orang bilang impresi negatif ya impresi. Oh iya. Dinegatifin juga kan sebenarnya jadi ngetop juga. Ya tapi kan gini loh, Jakarta kan dekatan, Jawa Barat kan bertetangga lah. Ya. Ya, terutama misalnya orang tahu yang di Jakarta Selatan beririsan dengan Depok, gitu-gitu. Orang tahu dong apa yang dilakukan sama RK di Jawa Barat. Orang Jakarta juga tahu informasinya. Jadi lah di Jawa Barat aja lo gitu loh. Gitu ya. Iya dong. Jadi emang suasana itu, lu kok mau ke Jakarta lu di Jawa Barat aja gitu, kecuali di Jawa Barat prestasinya bagus. Gitu loh. Itu yang barangkali membuat ada tadi tuh, yang kalau gue sih penolakan kan karena Viking sama The Jack Salah ya. satunya. Dan itu kan nggak bisa dibohongin gitu loh. Tapi anak Jaksel juga punya story. Dulu kan dijelek-jelekin anak Jaksel. Nah itu dia, gue juga bingung. Tapi gitu. Jaksel masih menang loh surveinya kan. RK masih tinggi loh di Jaksel. Iya. Atau mungkin karena Siswononya ya? Iya mungkin karena Lebih ke PKS. enggak pendukung Anies ya di sana. Yang belum move on mungkin. Tapi gini loh, Jaksel itu ya pasti akan jadi battle area ya dari semua kandidat dari dulu begitu, dan tapi ada berita bagus tentang Jakarta Timur. Jakarta Timur tuh dari dulu tuh PDI itu susah melakukan itu susah. Iya. Tapi hari ini justru suaranya tinggi banget di sana, terutama Cakung. Cakung itu adalah satu daerah di Jakarta Timur yang paling padat penduduknya, 600.000. Satu kecamatan 600.000, bayangin itu berapa TPS itu. Dan kita unggul, maaf, Mas Pram tuh unggul telak banget di sana. 600.000? Cakung. Lebih gede dari Solo ya? Iya. Solo 300.000 kayaknya. Tapi 300.000 jadi wapres. Iya. Boleh ngomong ya? Kita ke situ. Nih, gua kasih bahan yang nggak ke sana. Dia aman ya. Aman kan di sini aman ya? Di sini loh. Kok dia nggak gatel juga. Ngomongnya kan di sini. Gatel juga ya. Saya maksudnya gini, apakah pola atau yang terjadi di Jakarta ini juga merembet misalnya ke Sumatera Utara? Nah, gimana Bali. tuh Sumatera Utara gimana tuh perkembangannya? Gua nggak terlalu intens, tapi teman-teman di sana melaporkan bahwa di sana juga Ya, 50-50 lah. kalau mau 50-50 Sumatera ya. Utara narasumbernya bukan kita. Panggil Clara. Oh Mbak Clara. Mbak Clara ini admin Dia kita. ngerti dia. Dia bukan Clara yang kita tuh bukan Sumatera Utara, Jakarta Utara. Salah. Big ya. Beda. Dan Clara ini kan namanya kan Clara Lara. Clara lah, Sudah keloro-loro. lama- Oh iya. Maksudnya karena sudah lama kerja sini nggak naik-naik. Jadi status kan Clara Lara dia. Jadi host lah kalau gitu. Jangan dong. Jangan. Kenapa? Kalah Eko. Dari belakang sana aja. Ini maksudnya kan banyak pertanyaan, apakah dengan lengsernya Pak Jokowi ini kemudian membuat jagoan-jagoan yang diidentifikasikan nih jagoannya Pak Jokowi di masa lalu itu kemudian tuh nggak laku lagi, ya gitu kan? Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Jokowi yang sudah pensiun. Iya. Ya, semoga beliau diberi ketenangan, ya. Setelah dibeli tanah yang luas kan diberi ketenangan, gitu kan? Tidur yang tenang. Iya. Katanya mau pulang ke Solo tidur kan katanya. Kan? Iya. Main sama cucu gitu ya. Main sama cucu, ya. Iya, purna baktinya jadi beneran adem Iya. ayem gitu ya. Cucu dari Clara, bukan? Udah. Clara. Gue ini takut kan- kepleset ngomong. Berarti menarik ya Jakarta dan Jawa Timur pilkada. nggak ada kabar. Nah, Jawa Timur. Jawa Timur, kemarin baru dengar kabar di sana ada pilkada, udah gitu aja kabarnya sebenarnya. Karena tiga-tiganya Nggak ada perempuan, lagi yang wanita lebih loh. keren Iya. Surabaya itu. Ada kota kosong kan? Bunga-bunga tebebuyanya mulai bermekaran. Itu Jadi hasil kayak- karya siapa? Karya siapa? Bu Mensos. Bu Risma. Yang Ya kan? memulai proyek taman Jadi kan kayak Risma. kayak di Tokyo tuh lagi pas Sekarang lagi Sakura gitu, bermekaran di Surabaya. Gua ini Jawa Timur ya. Gua melihat Bu Risma itu ketika dia kemudian ikut pilkada itu, gue ingat lagi. Gue melihat Bu Risma itu bukan seperti politisi, dia seperti seorang ibu. Dan anak pertamanya itu namanya Surabaya. Nah, kita lihat Surabaya dulu waktu di zaman Bu Bu Risma ya. Risma itu kelihatan banget kota ditata oleh seorang ibu. Iya. Sampai dulu ada brand yang bikin acara ngerusak sampai taman. rusak tuh kan Waduh, ngamen marah-marah. banget. Lihat. Ibu kan kayak gitu. Kalau dulu spray yang sudah dirapi itu ya namanya anak cowok kan wow gitu kan sampai itu. Ya, sebenarnya Marahnya sama sebenarnya. yang dibutuhkan Jakarta juga kayak figur seperti Bapak juga dong nih. Yang bisa merangkul, Iya. mengayomi gitu kan. Kalimatnya tidak menyakiti orang lain. Ya. Iya kan? Dan yang mengerti Jakarta yang tahu. Dan tuh pemimpin di semua daerah harusnya gitu kali ya. Iya. Iya.
tahu daerahnya dan daerahnya tahu dia. Itu penting. Karena Ada yang tahu-tahu di Jakarta. Iya kan? Tahu-tahu kok ke Jakarta gitu loh. balik lagi. Iya. Kalau itu nggak apa-apa kok, boleh ya? Kenapa? Kalau itu nggak apa-apa kan, Mas? Boleh kan dong. bergantung lo lagi Siapa? tiba-tiba naik mau naik bus nyasar ke Jakarta terus ada pembukaan pilkada gua daftar gitu. Seru juga Lagi kayaknya. nyoba bus gitu kan. Memang pas ada job fair itu. Kalau Bu Risma itu kan, dia kuliah kan juga di ITS. Surabaya. Di Surabaya, SMA di Surabaya. Jadi dia udah menjiwai Surabaya itu seperti apa, tahu memang persoalannya. original Surabaya. dia Original tahu, Surabaya. Tahu irama Kayak musik Bang Dul gimana. gitu kan memang Anak Jakarta. Ataupun Cuma setidaknya Kemayoran. tinggal di Jakarta sudah cukup Sudah lama, lama jadi lah, mengetahui iya, masalah-masalah Ngerti gitu daerahnya loh. kan. Betul. Iya, dan makanya refleksi kan ketika Mas pas Pram gue gitu denger, kan. gue baca tuh ada di medsos ya atau di berita ya, Pak RK tuh Pak Siswono yang ngomong pengen mindahin balai kota ke Jaksel. Bagaimana cara mengurangi kemacetan? Syaratnya dia pengen mindahin balai kota ke Jaksel. Nah. Dia pikir Jaksel nggak macet kan? Iya. Itu kan gue ngerti Jakarta loh. Nah, ketika itu katanya untuk mengurangi kemacetan. Wih, Cipete macet itu tahun. Maksudnya untuk apa tadi? Mengurangi kemacetan. Mengurangi kemacetan. Antasari. Antasari. Bayangkan jika itu benar-benar kejadian. Proses mindahnya itu udah bikin macet 5 tahun. Iya. Berhenti kan jadinya kan? Iya, makanya. Mindahin ibu kota negara aja bisa 30 tahun. Nah itu dia pengen mindahin balai kota ke Jakarta. Sukanya mindah-mindah gitu ya? Nah itu dia, kan cara Kenapa berpikirnya ya? sama lah ya. Mereka Cara sukanya berpikirnya mindah-mindah gitu ya? Kebayang nggak? Misalnya kita kerja di kantor, lalu ada direktur baru. Ya. Lalu kita tanya, Pak, untuk majukan perusahaan ini apa yang Anda lakukan? Yang pertama adalah kantor ini mau saya pindah. Kan ngeselin banget. Iya. Nah, itu dia. Banyak Iya yang kan? keluar ntar. Temboknya udah kita tempel-tempelin dengan poster The Beatles gitu harus dibongkarin. Ganti Queen. Gue, ya masih inilah, masih nyambung lah ya. Masih nyambung. Maroon 5 lah. Diganti bandnya dia. Udah gua lagunya nggak tahu. Iya bener. Ini gue biar dikasih nanti. Maksudnya gini loh, Pilkada Jakarta dengan apapun yang terjadi saat ini itu karena sorotannya lumayan gede ya. Ya karena Jakarta kan. Jakarta itu pola tingkahnya kandidatnya gimana tuh seluruh Indonesia tuh tahu karena exposure-nya tinggi banget. Iya. Berarti apa yang dari Jakarta ini sebenarnya kayak perspektifnya kayak simbolnya Indonesia seperti ini. Iya cuma ada dua tuh. Barometer. Barometer Wilayah yang menjadi barometer, Jakarta sama Solo. Kok Solo? Iya pasti jadi barometer kan. Solo besok kayak gimana gitu loh. Kan yang kemarin seperti apa, besok kayak gimana, kan orang akan banding-bandingin. Kan kenapa dia jadi barometer? Gubernurnya berhasil jadi presiden. Kok gubernur? Gubernur Jakarta. Oh, Jakarta. Kan gitu jadi presiden. Solo kenapa jadi barometer? Bawa ke sana terus deh ya. Enggak, maksud gue cuma ada 2 kota gitu loh. Perlu dibahas. Enggak. Itu kan Cepet banget. Iya. Dia mancing nih yang kabur. itu kan kemarin. Kalau sekarang kan tetap Jakarta. Jakarta sebagai mininya Indonesia kan. Ya pokoknya, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh kandidat-kandidatnya itu cerminan dari apa yang terjadi di Indonesia juga. Iya. Kalau ada kandidat yang tidak sopan nanti menginfluence karena ini pilkada bareng ya 520 kota kabupaten provinsi yang ikutan pilkada. Kalau arogan di Jakarta mungkin akan nyebar dianggapnya oh ini oke, boleh nih Jakarta aja boleh. Makanya kemudian Mas Pram bilang bahwa kampanye kami, cara kami berkampanye harus merefleksikan kegembiraan, kebahagiaan, happy tidak ada permusuhan. Ya, makanya banyak diterima. Dan ini penting karena Jakarta ini kan melting pot. Segala suku ada, segala macam agama ada, segala macam jenis orang ada, aliran musik, aliran termasuk preferensi beda-beda. Dan kita harus tahu, Jakarta 2 tahun ini udah nggak ada gubernurnya. Adanya PJ. Betul. Yang tiap bulan atau tiap 3 bulan dievaluasi. Tapi hebat ya, Jakarta bisa jalan ya dengan seorang PJ aja. Itu Autopilot ya? Iya, Hebat loh. Nggak penting juga ada atau enggaknya sebenarnya. Nggak penting juga. Karena persoalannya tetap itu aja. Ini nih. Tapi enggak lah, kita tetap Pak Heru temennya Mas Andi loh. ya enggak makanya. Oh iya. Makanya kan Mana makannya? kita Oh, tetap harus berharap Jakarta akan menjadi lebih baik. Iya. Ya amin. Iya kan? dong, iya dong. Karena kan Jakarta akan bertransformasi nih. Iya. Tapi kan tetap Sebagai ibu kota, dia harus bertransformasi. Kalau dulu kan sebagai ibu kota, nanti kan harus bertransformasi. katanya tetap menjadi ibu kota. Sekarang Jadi masih twin, jadi ibu kota. Jadi ibu kota kembar Someday gitu. nanti. Iya, karena kan dia- kita kan punya salah satu partai kita kan PKS. Jadi kita punya ibu 2.
ibu kota. Satu di IKN, satu di Jakarta. Terus hubungannya dengan PKS? Ya kan Mintanya PKS 4. kan waktu itu kan pernah itu melegalkan apa? Mendorong Poligami. poligami gitu. 4 Indonesia- harusnya. Ya kita baru 2 dulu, nanti satu lagi tambah. Kalau yang di Kalimantan itu tambahan kok nggak izin sama yang tua? Iya, harus izin Nah dulu. itu undang-undang IKN kan izin dari yang tua. Itu emang mengizinkan. Harusnya kita warga Yang Jakarta tua kan emang mengizinkan. Iya dong. Anak-anaknya gimana? Iya. Anak kan, lu jadi berdua poligami. Lu yang ngajakin kita bawa ke sana dong. Iya. Enggak, maksud gue itu loh preferensi politik. Tapi itu transfernya 2 kali ke istri kedua. Oh, maaf. Nggak apa-apa sih poligami, yang penting cukup umur. Kalau nggak cukup umur bahaya tuh, ya nggak? Kenapa kok Ada yang mengawini yang tidak cukup umur. Balik lagi. Jangan dong. Itu temen gua ada di sana masalahnya. Jangan dong. Yang lain dong. bahaya tuh? Ini- Itu kasus gue real tuh. Gak masuk gini. Kalau toh kemudian kita sebagai, gua warga Jakarta, Ya. Jakarta, ketika ada perhelatan pilkada seperti ini, kemudian ada himbauan untuk ayo kita nggak usah berantem, ayo kita happy. Itu gua kemana ide itu 10 tahun lalu? Ya. Iya, kita kan termasuk sebetulnya korban keganasan demokrasi yang dipaksakan waktu itu kan. Ya. Kita jadi banyak bermusuhan dengan kawan lain. Ya. Kita berada di situasi di mana demokrasi jadi nggak asik banget. Dengan politik identitas waktu Iya, itu. politik Kenceng identitas. terus loh kemarin setelah semenjak itu kan. Betul. Iya. Tapi sekarang kan ya ternyata kita ya walaupun itu sangat politis ya waktu itu ya, kita juga belum tentu, kita nggak bisa nyalakan siapa Pak Anies secara keseluruhan atau Pak Ahok. atau Ahok, Pak Ahok, ya. tapi itu Keadaan. keadaan. Tapi itu kan jadi ujian ya. Ya, mungkin kita bosen lah ya. Ya, Capek perang mulu ya. Capek lah. Sudah teruji lah Jakarta. Berantem orang dulu, Jakarta. gitu. Wong yang kemarin menghina-hina apa Pak Prabowo jadi udah damai ya, udah jadi wakil. Iya. Ya, Semua Gimana orang gimana bisa. sih? Maksudnya gimana? Dah, yang lain. Gimana siapa? Emang udah damai. Bukan, gitu. Dia sendiri loh yang bawa ya. Iya Ini sih. edisi paling Paling absurd. canggung. Paling canggung. Gimana Karena sih? kita emang Banyak makanan tapi nggak boleh makan. Udah berapa menit? Oke, gosipnya Udah, itu dah. aja. Udah ya. Mudah-mudahan pilkada di Thank you. semua daerah lancar, semua kandidat diberkahi Tuhan dan Dan dijauhkan tetap dari- gembira yang penting. tetap gembira Ya. dan dijauhkan dari keinginan untuk bermain curang. Tepuk tangan buat pilkada. dan segera setelah pilkada kita kembali ke edisi yang sesungguhnya. Iya. Maafkan kawan-kawan, Anda tidak mendengar apapun dari kami. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.